Kembali lagi di News Malam pemirsa, kebakaran yang melanda permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat pada siang tadi membuat warga mengungsi. Sementara malam ini bantuan sudah mulai diberikan kepada para pengungsi dan berikut laporan Vicky Rian dari lokasi kebakaran Tambora. Ya pemirsa, beginilah kondisi pengungsian sementara bagi para korban kebakaran di kawasan Krendeng, Tambora, Jakarta Barat Jumat sore. Mereka untuk sementara ini mengungsi di bangunan sekolah madrasah yang memang lokasinya berada tidak jauh dari tempat kejadian kebakaran sore tadi. Nah, namun memang mengingat kondisi madrasah yang tidak cukup besar, namun cukup banyak yang menjadi korban, mereka ini untuk sementara juga ditampung di depan madrasah dengan beralaskan terpal. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa ini untuk berbincang dengan Lurah Krendeng, dengan Pak Albarkah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bagaimana ini kondisi para korban? Kita lihat memang masih banyak yang belum tertampung di posko yang memang sudah disediakan ini, Pak. Sementara ini memang kita belum ada bantuan dari ini, lagi menunggu, sedang jalan. Ini sementara kita penampungan sementara. Sementara dulu kita tampung di depan sekolah madrasah. Karena memang sudah tidak muat lagi di dalam untuk penampungannya. Jadi sementara kita gelar di jalan ini depan madrasah. Untuk bantuan logistik, Pak, apakah hingga malam ini sudah diberikan kepada para korban, Pak? Alhamdulillah sudah ada logistik yang kita dapatkan, yaitu dari Polres Jakarta Barat, Polsek Tambora sudah mengirimkan logistik. Dan ini alhamdulillah nanti lagi sedang berjalan dari Sudin Sosial dan Tagana akan segera datang karena ini memang dadakan sekali. Ini alhamdulillah sudah pendinginan, jadi ini tinggal kita menunggu kegiatan nanti distribusian untuk makanannya. Pak Albarkah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya kronologi awal terjadinya kebakaran ini seperti apa sih, Pak? Sementara waktu memang kita baru berevakuasi dulu. Ada satu rumah yang mungkin di situ titiknya di rumah warga di RT 7 RW 5. Nah, ini memang bertepatan dengan pas sholat asar. Jadi masyarakat tahunya itu sudah membesar apinya. Jadi memang sementara waktu sedang lagi di penyelidikan dari pihak kepolisian untuk penyebabnya. Nanti kita akan sampaikan untuk selanjutnya. Kalau untuk unit rumah yang kebakar ini di 2 RT ya, Pak, infonya. Ini ada berapa unit yang terbakar, Pak? Ini kita ada 3 RT yang terbakar, ini sebanyak 81 rumah. Sementara waktu kita masih nanti evakuasi lagi, ada sementara 81 rumah, 100 kakak, dan 511 jiwa yang terdampak ini. Informasi sejauh ini apakah ada korban jiwa maupun luka, Pak, dari warga Bapak ini? Alhamdulillah untuk korban jiwa kita tidak ada, ya hanya sekedar pingsan aja untuk melihat keadaan begini, jadi sudah ditangani oleh pihak kesehatan yang 3 orang ini. Tapi kalau untuk korban jiwa alhamdulillah tidak terjadi. Terima kasih banyak, Pak Albarkah, waktunya. Ya pemirsa, memang diketahui kebakaran di kawasan Krendeng, Tambora, Jakarta Barat ini diawali dari salah satu rumah warga, namun memang hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Namun yang pasti memang hingga malam ini informasi sementara tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran di Tambora. Dari Jakarta, Vicky Rian, Edmond Dantes, Sugi Cahya di iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda permukiman padat di Tambora terjadi pada siang tadi. Kebakaran membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran di permukiman padat Krendeng Timur, Tambora, Jakarta Barat terjadi siang tadi sekitar pukul 14.50 menit. Warga di sekitar panik berlarian dan mencari pertolongan. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum tim pemadam kebakaran datang. Belum diketahui penyebab kebakaran di permukiman padat ini. Tambora merupakan salah satu kawasan yang rawan kebakaran. Sementara itu, diduga akibat korsleting listrik, satu unit rumah di Rusun Perumnas Klender, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api keluar dari dalam kamar salah satu unit rumah di lantai 3 Rusun Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kurangnya ventilasi udara sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api.
Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar. Diketahui saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tengah pergi keluar kota. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga jutaan rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Sekolah Dasar Negeri 118 Pekanbaru, Riau pada pagi tadi. Api ini diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Delapan ruangan kelas SD Negeri 118 Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Riau ludes terbakar Jumat pagi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu ruangan dan menyebar ke ruangan lainnya sehingga menghanguskan 8 ruangan sekolah. 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan api. Kira-kira dapat WA dari Pak Seko 8.26, jam 8 lebih 26 menit. Ada berapa mobil armada Pak yang dipakai? Untuk armada ada 7 unit, itu satu dari Pertamina yang bekas Chevron. Ini ada berapa bangunan yang terbakar nih Pak? Bangunan, kalau sebetul bangunan kan ini SD 118 ini, 118. Ini ruangan yang terbakar ada 8 ruangan. Yang lokal sendiri ada sekitar 6 mungkin nih. Petugas melakukan pendinginan setelah api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi kini mencapai tahap akhir membahas prosedur serta persyaratan kesehatan untuk pelaksanaan umroh bagi jemaah Indonesia. Sedangkan perkiraan biaya umroh terbaru ini mencapai 26 juta rupiah. Biaya perkiraan umroh terbaru sebesar 26 juta rupiah disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Angka tersebut merujuk pada harga referensi kedua saat uji coba umroh pada November 2020 lalu. Kenaikan biaya umroh terjadi karena adanya kenaikan pajak di Saudi Arabia. Juga belum termasuk biaya karantina di tanah air. Termasuk diantaranya harga kenaikan biaya akibat pajak di Saudi Arabia, dan belum termasuk kewajiban karantina di tanah air. Jadi bagaimana kita ketahui, Saudi Arabia saat ini hanya vaksinasi sudah lengkap, PCR negatif. Jamaah yang tinggal di tanah suci dipersilahkan langsung menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah atau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Namun penyesuaian biaya umroh ini berlaku bila masih ada kewajiban karantina COVID-19 5 hari sebelum keberangkatan dan saat pulang dari Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pariwisata Bali telah dibuka, namun kekhawatiran tetap membayangi pelaku usaha di Pulau Dewata tersebut. Usai jeda berikut informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di